Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologi yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya dalam renungan harian melalui channel ini. Semoga panjenengan semua dimanapun berada selalu dalam rahmat dan berkat Tuhan, diberi kesehatan, kebahagiaan. Kita sudah berada di penghujung pekan ini, di akhir pekan, hari terakhir dalam satu pekan. Hari pertama, hari Minggu, kita ingat saya pernah menjelaskan itu di channel ini. Hari pertama adalah hari Minggu, dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu energi mulai habis mungkin ya, sudah berkuras selama satu pekan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Yesus yang disampaikan kepada kita pada hari ini berisi berbagai nasihat, tetapi muaranya adalah satu. Kita diajak untuk bersikap rendah hati, melayani dengan rendah hati. Itu yang menjadi pesan utama di dalam Injil pada hari ini. Namun pesan itu diawali dengan ilustrasi dari pengalaman nyata pada zaman itu,
relasi Yesus dan orang-orang Farisi yang pada umumnya memang selalu ditandai dengan resistensi, ketegangan. Orang-orang Farisi selalu mengkritik Yesus, bahkan terus-menerus berupaya untuk menjebak dan mencoba Yesus dengan berbagai macam cara. Namun, Yesus tetap saja dengan penuh cinta menerima mereka. Tentu juga dengan sikap kritis. Sikap kritis bukan untuk memberikan suatu serangan balik, tetapi karena kasih dan belas kasihnya kepada orang-orang Farisi, Yesus mengajak sedapat-dapatnya mereka menjadi sadar atas apa yang mereka alami. Orang-orang Farisi disebut di dalam Injil pada hari ini meletakkan beban-beban berat. Pendek kata, mereka selalu menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu, Yesus mengajak mereka sadar. Bukan dengan menghakimi orang lain, tetapi dengan cara terus mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bisa jadi kita adalah seperti orang Farisi ketika kita hanya melihat kesalahan atau bahkan dosa orang lain. Kekurangan orang lain menjadi perhatian kita, bahkan kita menghakimi orang lain. Itu ciri-ciri Farisi, berlawanan dengan ciri-ciri Kristus yang memahami, mengerti, menerima, dan yang lebih penting adalah mengampuni. Nah, dalam konteks itulah kita semua dipanggil untuk hadir sebagai pribadi-pribadi yang penuh kasih kepada sesama, melayani dengan rendah hati. Kita menjadi seperti Kristus bagi orang lain ketika kita tetap berdoa untuk siapa saja, bahkan mereka yang membenci atau melawan kita. Mendengarkan siapa saja yang perlu dan butuh kita dengarkan. Menemani orang-orang lain yang mengalami kesendirian bahkan kesepian. Dan berusaha untuk mengangkat beban berat sesama kita. Sesederhana apapun upaya-upaya kita untuk hadir dalam cinta kasih bagi orang lain, cara itu membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dan bukan seperti orang-orang Farisi. Oleh karena itu, mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berdasarkan renungan pada hari ini kita saling mendoakan agar kita diberi hati yang melayani dengan rendah hati siapa saja, sesederhana apapun pelayanan itu. Ibu Maria mendoakan kita semua, Bapak Yosef merestui kita. Panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam